Program. Malam kita akan mulai aja ya membaca kita supaya malam ini kita juga bisa mendapatkan kelimpahan dari firman. Sebelum itu kita sama-sama mulai dalam doa ya. Oke, puji Tuhan. Kita buka dulu ayatnya sebentar. Oke. Baik, kita doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang kami bisa baca bersama. Rahmati membaca malam ini, Tuhan, 2-3 orang di tengah-tengah firman, Dikau ada di tengah-tengahnya. Tuhan, kami percaya Dikau adalah Allah yang setia, karena Kau juga adalah Allah yang mengasihi kami juga mau belajar mengasihi-Mu. Rahmati teman-teman kami yang belum bisa hadir, sehingga Tuhan juga rahmati mereka dalam setiap kesibukan dan lainnya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, ucap syukur. Amin. Oke, kita baca dulu ya, sama-sama dari ayat 12 sampai 32 ya. Lalu kita sharing sama kalau yang tanya juga boleh ya. Oke, kita baca satu orang boleh 2 ayat ya, dari 12 sampai 32. Oke, tanda-tanda dan mujizat para rasul. Ayat 12 dan 13, banyak tanda dan mujizat dibuat oleh rasul-rasul di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Saurambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri dengan mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Eva bisa? Amin. Makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan, bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tikar, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Lalu mereka semua disembuhkan. Kelanjutan penganiayaan oleh agamawan Yahudi. Penangkapan agama-agama dan pertolongan Tuhan. Lalu mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari aliran Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara umum. Tetapi pada malam hari, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya. Amin. Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Setelah mendengar pesan itu, menjelang pagi, masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan majelis dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tapi ketika pejabat-pejabat itu datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, kami mendapati penjara terkunci rapat-rapat dan semua pengawal ada di tempatnya di depan pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun kami temukan di dalamnya.
Ketika kepala pengawal, bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka bingung tentang rasul-rasul itu dan bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Tetapi datanglah seseorang mendapatkan mereka dengan kabar. Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak. Kemudian pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil rasul-rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka dengan batu. Mereka membawa rasul-rasul itu dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama, lalu imam besar mulai menanyai mereka. Amin. 28. Katanya dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Kesaksian para rasul, tapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu bunuh dan menggantungnya pada kayu salib. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah dengan tangan kanannya menjadi perintis dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Kamilah saksi dari peristiwa-peristiwa itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Amin. Puji Tuhan ya, saudara, teman-teman. Jadi hari ini kita berbicara mengenai kesaksian para rasul ya, mengenai Tuhan Yesus yang dibangkitkan oleh Allah. Dia juga adalah persona atau seseorang yang kita beritakan hari ini. Jadi kalau aku sedikit hari ini, walaupun kita tahu kehidupan Yesus itu susah, tapi di ayat 31 dibilang dia itu sebagai orang yang ditinggikan oleh Allah dengan tangan kanannya. Bahkan dia menjadi perintis dan juru selamat gitu. Supaya orang Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Tetapi kan kita tahu ya hari ini Roh Kudus itu bukan hanya diterima oleh para rasul, tetapi ketika kita dibaptis sebenarnya Roh Kudus juga masuk ke dalam diri kita. Nah, Roh ini juga terus menuntut kita untuk mempersaksikan dirinya dimanapun kita berada. Sehingga melalui kita ada banyak orang yang bertobat, ada banyak orang yang bisa menerima pengampunan dosa. Ini juga kembali mengingatkan aku sih, maksudnya kan para rasul ini kan juga adalah orang-orang yang ditentang ya sama orang-orang Yahudi untuk memberitakan Yesus ya, tetapi mereka tetap maju karena mereka tahu bahwa apa yang mereka beritakan itu adalah benar ya. Hari ini kita juga demikian ya, ketika kita sudah menerima Roh Kudus, kita juga bisa menjadi saksi-saksi Tuhan di bumi, dimanapun kita berada, entah di sekolah, di kampus, di tempat kerja, di lingkungan kita hidup ya, di keluarga kita juga bisa menjadi kesaksian Tuhan yang hidup. Mungkin kalau di lingkungan sekitar, teman-teman kita mungkin kita dianggap aneh, tapi kita perlu tahu gitu apa yang kita beritakan itu adalah benar gitu. Dulu kan dulu aku juga kan pelayanan nih ya, maksudnya sebelum pandemi kan aku juga pergi ke kampus untuk ini beritakan Injil, bawa orang berdoa, bawa orang percaya Tuhan yang nggak sedikit juga sih yang nolak gitu. Bahkan ketika memberitakan firman, ya banyak juga gitu mahasiswa-mahasiswa yang menganggap remeh, banyak orang-orang yang maksudnya kayak yang udahlah rohani mah nggak perlu gitu. Ya banyak sih yang kayak gitu, tapi nggak perlu takut dan juga nggak perlu berkecil hati gitu karena apa yang diberitakan itu adalah satu kebenaran gitu. Oleh karena itu ya dulu pas awal-awal juga takut ya, parno gitu, aduh gimana nih kalau ditolak orang gitu kan. Apalagi sama kayak para rasul ya, mereka bisa sampai mati martir, bisa sampai dilemparin batu gitu. Tapi mereka nggak pernah mundur gitu loh untuk memberitakan firman gitu. Ya sama gitu pas awal-awal aku ajak orang gitu ya percaya Tuhan atau bawa mereka ke dalam firman, ya nggak sedikit juga sih yang nolak ya, tapi
kita nggak boleh takut akan hal itu gitu. Justru hal ini menjadi satu dorongan yang kuat bahwa ya memang benar apa yang kita bawakan itu adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang membawa orang itu bisa bertobat. Nah, kenapa banyak orang yang menolak ya karena mereka sudah terbawa oleh siasat si musuh. Jadi hari ini kita perlu memiliki satu hati yang tetap berani untuk mempersaksikan Kristus ya, karena Kristus ini adalah persona yang benar, hanya Dia yang mampu menyelamatkan orang dosa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ada lagi dari Eva atau Niko yang mau tanya atau share? Oke, nggak ada ya, sudah cukup. Kalau gitu kita lanjut ya. Aku mungkin sekaligus tutup ya. Kita lihat di ayat-ayat ini 12-32 dari pasal 5 membawa kita melihat ya. Ini ayat 14 sangat baik ya. Dan juga mungkin tadi sudah disinggung Maria, dikatakan makin lama makin bertambahlah jumlah orang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ini juga adalah satu hal yang sangat positif ya, juga bagi kita adalah satu hal yang sangat baik ya. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang berbagian di sini ya, percaya kepada Tuhan. Ya. Lalu kita lihat lagi, ini adalah satu perkara juga yang sangat baik, yaitu berduyun-duyun ya, serta membawa orang-orang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Nah, ini artinya apa? Mereka percaya pada Tuhan bukan hanya oleh mujizat, tapi juga oleh kasih karunia. Amin. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lihat ya sebagai orang Kristen yang normal, orang muda, adalah kita melihat satu perkara, yaitu supaya kita bisa mendapatkan Kristus ya. Kita lihat di ayat 23 ya, katanya kami mendapati penjara terkunci rapat-rapat dan semua pengawal ada di tempatnya di depan pintu, tapi setelah kami membukanya tidak seorang pun kami temukan dalamnya. Ini kenapa? Ya, adalah karena Tuhan menyertai mereka. Ya, katakan ayat 26, kemudian bagilah kepala pengawal serta orang-orang yang ke bait Allah lalu mengambil rasul-rasul itu, tapi tidak dengan kekerasan karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka dengan batu. Nah, ini sungguh amat juga menyadarkan kita bahwa kita perlu mengambil satu langkah ya, yaitu adalah menjadi orang yang percaya dan beriman bahwa dirinya ya, diri Tuhan adalah satu contoh ya, teladan juga bagaimana dia menyadarkan para murid juga kita hari ini. Amin ya. Kemudian kita lihat ya, di sini dikatakan ayat 32 ya, kita langsung akhiri. Kamilah saksi dari peristiwa-peristiwa itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Nah, ini juga adalah satu bagaimana pekerjaan Roh Kudus ya, bagaimana mereka para rasul ya tidak pernah mengalami kematian, tapi mereka meskipun ada duka cita, ada kesusahan, tapi mereka betul-betul mengalami Roh Kudus itu sendiri. Nah, kita bagaimana ya, Eva, Niko ya, Maria juga aku ya, juga teman-teman yang mungkin belum bisa hadir malam ini telah menerima Roh Kudus ini ya. Maka kita perlu melihat satu perkara, yaitu Tuhan sendiri ya menjadi pelopor ya atau pendahulu kita, sehingga Dia bisa menjadi Allah yang membawa kita, menggembalakan kita sampai kapan? Sampai Dia datang kembali kedua kali. Ya, karena itu ayat 30 sangat baik. Nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu bunuh dengan menggantungnya pada kayu salib. Nah, jadi ya memang kita tidak berbagian dalam gantung ini, tapi kita mendapatkan berkat, yaitu kita menerima kebangkitan Yesus. Ya, jadi teman-teman sekalian, semoga semakin hari kita semakin menyadari, juga semakin sadar bahwa Tuhan mendambakan ya kita terus-menerus ya, setia pada firman, pada Tuhan ya, sehingga boleh sama seperti para rasul yang begitu mendambakan firman Tuhan tersebar sampai ya ke ujung bumi ya, sampai
Sama seperti dalam kita mundur sedikit pasal 1 ayat 8 ya, berkata, turun atas kamu dengan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin ya. Jadi ini penutup dari Kisah Rasul pasal 5 ya, ayat 12 sampai 32 tadi. Ya, mari kita sama-sama belajar untuk setia. Ya, mari kita sama-sama belajar mendapatkan Kristus. Semoga Tuhan juga ketika kita dapatkan, kita boleh bagikan kepada yang lain. Amin. Puji Tuhan. Kita doa ya. Mari kita satukan hati, kita berdoa, semoga Tuhan merahmati. Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, juga pembacaan firman kami. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau menambahkan kepada kami iman, kasih karunia, juga pengenalan akan firman Tuhan. Oh, rahmati Eva, Niko, Kamaria, diriku, juga teman-teman yang belum bisa bergabung. Tuhan, Dikau terus bertambah dalam kami, supaya banyak orang boleh melihat Kristus, banyak orang boleh melihat dirimu sebagai Allah yang menggembalakan kami, supaya kami boleh bersuka cita. Oh Tuhan, terima kasih, kami sungguh mendambakan agar Engkau boleh menjadi Allah kami, sampai kami juga bisa melihat kerjaan-Mu, kasih-Mu Tuhan. Rahmati kesehatan kami semua, pendidikan kami masing-masing, pekerjaan, juga keluarga kami Tuhan, Dikau yang menyertai. Dalam nama-Mu yang kudus, mulia dan agung kami berdoa. Amin. Oke.